Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan saya Surati, dan sekarang kita akan bersama-sama membahas dalam dunia penelitian. Biasanya ya, jadi mulai dari anak SMP, SMA, kuliah, itu kadang kita kesulitan ya terkait dengan masalah yang namanya penelitian. Padahal yang namanya dunia penelitian itu sebenarnya mengasyikkan ya, karena kita ketika ya peneliti ini bagikan peribahasa sambil menyelam minum air ya, seperti yang Bu Surati lakukan. Oke, next. Nah, ini contohnya ya, ada gambar di sebelah kiri saya. Ini ada gambar ketika saya ya bersama teman-teman se-Indonesia ini melakukan penelitian di daerah Aceh ya. Ini ada suatu acara workshop PIRN ya, Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional yang diadakan oleh LIPI, dan alhamdulillah berkesempatan di sana dibimbing langsung oleh para pakar ya, para ahli dalam dunia penelitian, instruktur dari LIPI. Kemudian kami melakukan penelitian pengambilan data, dan di situ sambil menyelam minum air itu ya, di sana sambil refreshing, sambil mengambil data, dan kemudian bisa menyambangi daerah-daerah yang kena dampak tsunami Aceh tahun 2004. Dan kalian semuanya ya, sobat semuanya, ini kalian juga bisa melakukan seperti itu, apalagi dalam dunia sosial dan budaya. Jadi kita bisa dapat data, kita juga bisa dapat pengalaman, dapat teman baru, dan juga sekalian refreshing. Oke, next. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas yang pertama, yaitu terkait dengan proses berpikir dan penelitian. Kemudian adalah rancangan penelitian itu seperti apa. Kemudian yang ketiga terkait dengan populasi dan sampel beserta teknik sampelnya, dan juga bagaimana kita mengenal data. Ya, yang pertama kita akan membahas terkait dengan proses berpikir dan penelitian. Jadi yang namanya penelitian itu berbeda dengan yang kita pengen tahu saja ya. Kalau yang namanya pengetahuan, kita bisa tahu melalui panca indera ya, dari mata ya atau melihat, kemudian mulai dari kita mendengar ataupun yang lainnya. Sedangkan yang namanya penelitian ya, itu ada suatu rasa ingin tahu yang lebih. Nah, maka dari itu kita bisa membahas satu persatu di sini. Jadi yang namanya proses berpikir dan penelitian di sini karena ada hasrat ingin tahu yang dibawa sejak lahir, yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan sebuah penelitian ya. Dan dikatakan peneliti ulung yaitu adalah anak kecil ya. Anak kecil itu apapun pasti akan ditanyakan. Bahkan ya, bisa saja dia itu sudah tahu tapi dia akan bertanya terus, diulang-ulang, karena hasrat ingin tahunya itu lebih dibandingkan manusia dewasa. Kemudian yang kedua, salah satu cara manusia untuk memperoleh pengetahuan baru adalah dengan melakukan penelitian, baik meliputi fisik maupun sosial. Nah ini ya, jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu yang baru, maka kita melakukan suatu penelitian lebih lanjut ya. Kemudian karena manusia menggunakan nalar untuk mengembangkan pengetahuan, menemukan hal-hal baru, mengembangkan kebudayaan, memberi makna dalam kehidupan, dan memanusiakan diri dalam kehidupan. Nah ini ya. Kemudian ya, kita akan membahas selanjutnya terkait dengan proses berpikir dan penelitian juga. Mengapa sih ya kita kok mampu mengembangkan pengetahuannya? Karena kita memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki bahasa. Saya yakin kita semuanya di sini sudah menguasai bahasa ya, minimal adalah bahasa Indonesia ya. Meskipun kita alangkah baiknya dituntut untuk bisa menguasai bahasa yang lainnya, apalagi dalam dunia penelitian, biar ilmu kita semakin berkembang. Yang kedua, karena kita memiliki kemampuan ya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir sesuai alur. Itulah kelebihan dari kita atau selaku manusia.
Kemudian ciri dari sebuah penalaran yaitu memiliki proses berpikir logis ya, atau logika, maksudnya masuk akal, bukan suatu penelitian yang kemudian tidak bisa dilogika ya, tidak masuk akal. Misalnya apa? Misalnya kita pengen mengetahui kok ada uang yang hilang ya karena tahayul ya, karena ada yang bilang karena diambil tuyul atau yang lainnya. Nah, itu namanya tidak masuk akal ya. Kemudian yang kedua yaitu ciri sebuah penalaran adalah analitik. Bagaimana sih cara menganalisis? Nah, cara menganalisis itu adalah kita ya harus berlandaskan dengan teori, berlandaskan dengan fakta dan juga ide kita yang kemudian kita padukan atau integrasikan dalam sebuah tulisan tersebut. Next. Ya. Proses berpikir dan penelitian ya, kita di sini akan membahas lagi yaitu terkait dengan jenis-jenis penalaran. Yang pertama ada penalaran deduksi. Nah, ini menurut Aristoteles bahwa yang namanya deduksi adalah ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Misalnya apa? Ya, jadi dari umum dulu ke khusus. Misalnya anak-anak SMA ITI Sanul Fikri itu pinter-pinter dan solih. Nah, ini umum. Kemudian khususnya bagaimana? Kita mengambil data sampel ya dari setiap angkatan. Misalnya kalau 10, 11, 12. Kemudian ternyata dari 50 ya, misalnya kita ngambil stratified tapi kemudian juga ngambil kota masing-masing 50, 50, 50 dan ternyata memang benar tadi ya yang disimpulkan bahwa mahasiswa-siswa ya kelas 10, 11, 12 SMA ITI Sanul Fikri itu anak-anaknya solih-solih dan pinter. Nah, itu berarti dari umum ke khusus. Jadi mempunyai suatu hipotesa secara umum, kemudian mengambil data secara khusus di lapangan. Kemudian yang kedua adalah induksi. Nah, kalau induksi ini adalah kebalikannya, yaitu kesimpulan diambil dari yang khusus ke umum. Berarti tadi mengambil data dulu di lapangan, kemudian disimpulkan. Sedangkan yang ketiga adalah gabungan. Nah, ini tapi jarang ya yang memakai ini. Ini adalah proses induksi dan deduksi yang dipakai dalam penalaran secara berurutan. Nah, kemudian kita akan membahas apa sih pengertian dari penelitian, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah research ya. Jadi kalau penelitian itu dari kata teliti, kata dasar ya, kata dasarnya adalah teliti. Ini mendapatkan awalan pe dan akhiran an ya, menjadi penelitian. Berarti intinya sendiri adalah teliti ya. Kemudian research, re artinya kembali dan search artinya mencari. Berarti apa? Mencari kembali. Ini menandakan bahwa sebenarnya sudah ada di dunia ini yang kemudian dicari kembali, ditemukan ya, atau istilahnya discovery. Nanti ada discovery, ada invention, ada inovasi. Lah, tergantung kita penelitiannya termasuk yang mana. Oke. Selanjutnya ya, kita akan membahas di sini terkait dengan proses masih dalam proses berpikir dan penelitian ya. Kesimpulan pengertian dari penelitian menurut para ahli yang pertama adalah usaha menarik suatu kesimpulan yang dipercaya kebenarannya dilakukan dengan sadar dan teliti mengikuti prosedur ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu merupakan aktivitas ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah yang logis dan sistematis untuk menguji atau verifikasi hipotesis dalam dunia empiris melalui data collection. Dan yang ketiga yaitu proses atau rangkaian langkah yang terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan masalah terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Oke, masih dalam proses berpikir dan penelitian, yaitu terkait dengan manfaat penelitian. Apa sih manfaatnya? Jadi manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memperkuat ilmu pengetahuan, dan yang kedua itu adalah membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Sedangkan syarat penelitian yang baik itu yang pertama adalah sistematis ya, kemudian terpola dari sederhana sampai yang kompleks. Ini maksudnya sistematis itu. Kemudian terencana. Terencana itu apa? Terencana itu di sini itu memang tersusun
melalui prosedur ilmiah dan ada langkah-langkah operasionalnya ya, mulai dari membuat proposal penelitian atau yang namanya rancangan penelitian. Kemudian selanjutnya di sini syaratnya adalah mengikuti konsep ilmiah, mulai dari tata tulisnya ya, kemudian bagaimana kita untuk menganalisis, mengambil data dan membuat laporannya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan proses berpikir dan penelitian. Nah, di sini bagaimana sih ya cara berpikir seorang peneliti? Cara berpikir seorang peneliti itu ya, itu harus skeptis. Apa sih skeptis? Di sini maksudnya selalu menanyakan fakta pendukung suatu statement. Ketika seorang peneliti memiliki suatu statement atau pernyataan, maka di situ harus selalu didukung dengan data ilmiah atau data empiris. Kemudian yang kedua yaitu analitis. Di sini ya, menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang didapat ya. Selanjutnya adalah bersikap kritis. Maksudnya di sini pikiran dan pendapatnya itu adalah logis dan objektif, tidak ada unsur subjektif ya, dan masuk akal tadi. Yang keempat yaitu jujur. Nah, di sini tidak diperkenankan untuk memasukkan keinginan pribadi ya. Jadi harus murni pure apa yang didapat dari lapangan. Kemudian selanjutnya adalah harus bersikap terbuka. Lah, maksudnya apa? Di sini jadi ketika kita atau seorang peneliti habis meneliti itu harus bisa memberikan bukti data-data penelitian ya, dan kemudian menerima pendapat. Maka alangkah baiknya diseminarkan ya, kemudian di situ juga diletakkan di jurnal begitu. Selanjutnya sikap yang harus dimiliki seorang peneliti yaitu yang pertama adalah objektif. Apa sih objektif? Objektif itu adalah melihat sesuatu itu sesuai dengan tempatnya begitu ya. Maka di sini maksudnya kita diminta untuk memisahkan antara opini pribadi dan fakta. Jadi kita tidak boleh kemudian menambah-nambahkan opini pribadi ya, sedangkan faktanya seperti itu ya. Dan kita kemudian di situ dituliskan apa yang kita inginkan, itu tidak dibolehkan. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi sudah menguasai terkait dengan metode dan teknik penelitian. Dan yang ketiga yaitu faktual. Maksudnya apa? Jadi semua terkait dengan penelitian itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Oke. Kemudian kita akan membahas terkait dengan urutan penelitian. Apa sih yang kemudian dilakukan kalau kita akan meneliti? Yang pertama ya, itu harus ada kebutuhan atau masalah terlebih dahulu ya. Jadi masalah apakah harus dicari? Ya, kita memang harus mencari masalah yang benar-benar kemudian kira-kira penting untuk kita teliti, kita ambil dan kemudian kita cari solusi ya. Karena dengan data penelitian itu nanti akan dipakai untuk menganalisis, untuk mengambil sebuah kebijakan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan masalah. Nah, di sini ya kita maksudnya ngapain? Di sini kita membuat suatu batasan kedudukan dan alternatif pemecahan itu akan menjadi lebih jelas ketika kita merumuskan suatu masalah. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan hipotesa sebagai titik tolak. Jadi seorang peneliti di sini harusnya atau alangkah baiknya itu ada suatu hipotesa dulu ya. Kemudian collection of data as evidence ya, atau di sini kita mengkoleksi sebuah data, mengumpulkan data dalam rangka untuk menguji hipotesa yang kemudian sudah kita tuliskan ya. Selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dan yang terakhir adalah menentukan generalisasi serta implikasi di masa yang mendatang. Oke. Kemudian ya di sini kita akan membahas terkait dengan jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian ya, yang pertama yaitu terkait dengan tujuannya atau berdasarkan tujuan. Jadi berdasarkan tujuannya yaitu ada penelitian basic and applied. Yang namanya basic itu berarti murni ya. Jadi itu hanya untuk menambah ilmu pengetahuan saja. Benar-benar dalam rangka untuk menambahkan suatu teori-teori ya. Kemudian applied itu di sini diaplikasikan, dalam artian di sini penelitiannya itu dalam rangka untuk mencari sebuah solusi. Kemudian berdasarkan metodenya itu ada penelitian histori,
survei, eksperimen, inquiry alamiah ya, dan yang lainnya. Jadi ada banyak sekali. Ini juga nanti tergantung dengan jenis data yang kita pakai. Kalau kita menggunakan datanya adalah kualitatif, maka metode yang kita pakai itu ada historik, ada fenomenologi ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan inquiry alamiah. Kalau kita menggunakan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, maka ke survei ya, metodenya survei atau eksperimen. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian berdasarkan taraf pemberian informasi itu ada penelitian deskriptif ya. Deskriptif itu berarti menggambarkan, tidak hanya sekedar memberitahu, tapi menggambarkan sampai benar-benar jelas. Kemudian ada asosiatif dan kemudian kasualitas ya. Berdasarkan jenis data itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif itu nanti lebih ke kalimat deskriptif ya, sedangkan kuantitatif itu angka-angka yang kemudian nanti juga dideskriptifkan ya, tapi ini lebih ke statistik. Sedangkan jenis penelitian selanjutnya adalah berdasarkan tujuan umumnya. Itu ada penelitian exploration, ada development dan verification. Exploration itu berarti mengeksplorasi sesuatu yang memang belum diketahui sebelumnya. Kalau development berarti mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan verification itu adalah suatu penelitian dalam rangka untuk membuktikan sesuatu ya, yang tadinya sudah diteliti akan tapi karena ragu atau ingin membuktikan lebih jauh, maka kemudian dilakukan suatu penelitian verifikasi. Selanjutnya berdasarkan tempat pelaksanaan itu ada penelitian laboratorium atau laboratoris, kemudian field dan library. Kalau orang-orang eksak ya biasanya itu di laboratorium. Kalau kita orang sosial budaya ya penelitiannya itu lebih di lapangan. Dalam artian di sini adalah masyarakat ya. Sedangkan kalau library ini bisa dua-duanya ya. Jadi bisa eksak, bisa yang sosial budaya juga bisa ya library, tapi di sini biasanya lebih orang-orang sejarah ya atau histori. Sedangkan penelitian berdasarkan bidangnya itu ada eksak dan sosial. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah penelitian sosial, ya. Oke. Nah, selanjutnya masih dalam proses berpikir dan penelitian, kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah penelitian. Jadi langkah-langkah penelitian di sini dari A sampai Z gitu ya, atau di sini tuh lebih banyak ya. Jadi sebenarnya yang namanya dalam meneliti itu kita kalau sudah dalam bentuk laporan itu nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang masalah, rumusan, tujuan, manfaat ya. Sedangkan bab 2 itu adalah kajian pustaka atau landasan teori atau tinjauan pustaka. Bab 3 itu adalah metode penelitian, bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan sebuah penelitian, dan bab 5 adalah penutup. Di situ ada simpulan dan saran. Nah, kita akan membahas di sini satu persatu dan ini maksudnya di mana gitu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita memilih masalah. Masalah yang kita pilih itu harus menarik ya. Kalau tidak menarik ya kita tinggalkan saja ya. Kemudian tersedia data. Data di sini kalau kita itu kemudian sudah melakukan suatu studi pendahuluan ya, atau kita melakukan suatu prapenelitian, baik melalui searching di internet maupun kemudian kita data langsung ke lapangan ya atau ke masyarakat, dan ternyata kok datanya tidak memungkinkan, ya sudah kita tinggalkan saja meskipun penelitiannya itu sangat menarik dan sangat bermanfaat. Sebagai contoh apa? Nah, dulu ya saya pernah itu melakukan suatu studi pendahuluan ya atau melakukan prapenelitian. Waktu itu ketika saya S1 pengen banget gitu ya, karena banyak orang yang kemudian tertarik dengan daerah tersebut. Daerah tersebut itu adalah daerah, waktu itu di daerah pegunungan, daerah Temanggung, di mana daerahnya itu di puncak gunung, akan tetapi gemerlap ya, karena di sana itu petani tembakau yang sukses ya, kaya-kaya. Di sana rumahnya bertingkat ya, bagus-bagus. Akan tetapi terkait dengan masalah pendidikan untuk putra-putrinya, orang tuanya itu masih agak enggan ya untuk mengeluarkan uangnya ya.
Jadi lebih suka untuk membeli terkait dengan barang-barang untuk rumah tangga. Nah, oleh karena itu waktu itu saya sangat tertarik dan kemudian saya mencoba untuk melakukan studi pendahuluan atau kemudian di sana melakukan prapenelitian. Ternyata di awal itu masyarakat apatis ya, jadi susah ya ketika diajak untuk menggali data. Akhirnya saya tinggalkan. Nah, seperti ini jadi menarik dan sangat bermanfaat sebenarnya, akan tapi kalau tidak tersedia data dan kita susah untuk mendapatkan data, maka alangkah baiknya untuk ditinggalkan. Kemudian selanjutnya adalah tadi studi pendahuluan ya. Jadi ini akan mulai dari mana ya, kemudian kemana, menggunakan apa ya. Nah, di sini juga nanti masih ada dalam kaitan dengan latar belakang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Maka ini perlu tadi studi pendahuluannya dengan kita mencari di internet ya, searching tapi kita tuliskan terkait dengan sumbernya ya atau visitasinya. Kemudian juga kita boleh langsung ke lapangan melakukan suatu wawancara di awal ya. Kemudian selanjutnya yaitu merumuskan hipotesa. Nah, di sini ini sudah masuknya di bab masuk bab 2 ya. Kalau hipotesis itu masuk bab 2. Mohon maaf ya Tempo. Di sini masuk bab 2 terkait dengan hipotesa ya. Di sini nanti kita akan bahas hipotesis itu apa. Di sini merupakan jawaban sementara seorang peneliti. Kemudian kita memilih pendekatan. Nah, pendekatan di sini ini masuk dalam bab 3 metode penelitian ya. Jadi di sini nanti masuknya kita akan membahas banyak ya, kita pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif ya. Dan kemudian nanti akan berbeda terkait dengan yang kita pakai, mulai dari pengambilan datanya, tekniknya, metodenya, bahkan sampai analisisnya, karena tergantung dari yang kita pakai tadi, jenis penelitiannya atau pendekatannya kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya adalah menentukan variabel penelitian dan sumber data. Ini masih dalam metode penelitian. Selanjutnya di sini adalah menentukan dan menyusun instrumen setelah tadi udah selesai. Jadi yang warnanya bukan biru ini ya, yang warna coklat ini maksudnya adalah rancangan penelitian ya, atau bab 1 sampai bab 3. Dan yang warna biru ini maksudnya adalah bab 4 ya. Dan menentukan dan menyusun instrumen ini ketika proposal kita sudah di ACC ya, atau sudah ditandatangani, sudah oke ya. Selanjutnya ketika kita sudah menentukan dan menyusun instrumen, kita mengumpulkan data. Nah, data di sini itu juga tergantung dari yang kita pakai tadi tekniknya ya. Selanjutnya adalah ketika data terkumpul, analisis data. Ini maksudnya adalah bab 4. Nanti ketika sudah dianalisis nanti akan dibahas ya. Selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Ini maksudnya bab 5. Dan ketika sudah selesai semuanya itu dibuat yang namanya laporan atau pembuatan laporan. Oke, next. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menentukan sebuah topik penelitian? Nah, jadi topik penelitian itu syaratnya yang pertama harus sesuai dengan minat peneliti. Nah, alasannya apa? Agar seorang peneliti itu bergairah dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan penelitian. Bagaimana kita bisa semangat ya kalau kita tidak berminat dulu dengan penelitian tersebut, dengan judul tersebut. Maka dari itu ya, alangkah baiknya sebuah penelitian, judul, tema, topik itu kita buat sendiri, akan tapi kita konsultasikan, begitu ya. Karena tidak sedikit yang kemudian dia itu sudah mengambil data di tengah-tengah, karena dia tidak serak, tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia mundur. Nah, ini rugi secara waktu, tenaga, biaya, bahkan secara pikiran ya. Kemudian yang kedua di sini harus bisa diteliti. Nah, di sini maksudnya apa? Peneliti ini memiliki sebuah kemampuan, memiliki waktu, tenaga, dan dana yang cukup ya. Oke, di sini ya, dana yang cukup. Maksudnya apa? Misalnya kita melakukan suatu penelitian, sangat tertarik terkait dengan Freeport ya.
bagaimana masyarakat Papua ya sekitar Freeport terkait dengan kondisi kesejahteraannya, atau kemudian kita mau meneliti terkait dengan masyarakat di daerah Sulawesi ya, yang di sana banyak tenaga kerja asing ya, itu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah kesejahteraannya itu menurun atau meningkat begitu. Nah, kita ada di daerah Jawa misalnya, kita sangat tertarik, akan tapi ternyata kita tidak mempunyai waktu yang cukup ya, atau kita tidak punya tenaga karena kita hanya meneliti sendiri, atau dananya juga kurang, maka di sini topik itu alangkah baiknya kita tinggalkan, kita cari topik yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah data cukup tersedia. Lah, di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya jadi di lapangan itu data benar-benar ada ya, dapat diperoleh dengan mudah sehingga memudahkan membuat laporan. Jangan sampai kemudian kita sudah semangat ternyata di sana tadi ya datanya tidak tersedia. Kemudian yang keempat yaitu memiliki kegunaan praktis, bermanfaat dan penting untuk diteliti ya, baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun ilmu pengetahuan. Lah, kalau misalnya kok penelitian itu ternyata tidak ada gunanya, alangkah baiknya ditinggalkan ya. Selanjutnya yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Nah, sehingga kita akan memperoleh sesuatu yang baru. Oleh karena itu ya, sebenarnya kita boleh untuk mengembangkan ya. Jadi kita mengembangkan penelitian sebelumnya itu boleh ya, tapi jangan sampai menduplikasi ya. Alangkah baiknya ada sesuatu yang baru. Misalnya apa? Kita mau meneliti terkait dengan masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy daerah sana tadinya banyak yang meneliti terkait dengan bagaimana masyarakat di sana yang mempertahankan tradisionalnya, adat istiadatnya di masa era modernisasi. Akan tetapi ya, kita langkah baiknya menelitinya dari sisi yang lain. Misalnya ketika kemarin sempat dibuka menjadi objek wisata. Nah, bagaimana perubahannya ya, perubahan sosial budayanya, misalnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang baru. Oke, next. Ya, kita di sini sekarang akan membahas terkait dengan rancangan penelitian, masih bab 1, yaitu terkait dengan membuat latar belakang masalah. Lah ini, jadi kita sudah masuk di rancangan penelitian bab 1, yaitu latar belakang masalah. Jadi bab 1 itu maksudnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ada apa saja tadi? Latar belakang masalah, rumusan, tujuan, manfaat. Kita akan bahas satu persatu. Latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini adalah berisi alasan peneliti memilih suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitiannya. Maka dari itu ya, ini harus benar-benar ada alasan yang logis rasional ya, begitu. Maka yang kedua yaitu di sini harus dikemukakan fakta-fakta sementara yang diperoleh dari pengamatan dan studi kepustakaan atau kegiatan prasurvei untuk memperkuat alasan seorang peneliti dalam mengambil sebuah topik permasalahan. Jadi biasanya terkait dengan proposal kita itu didanai atau tidak, misalnya kalau kita itu mau mengajukan proposal penelitian kita untuk hibah penelitian, atau misalnya kalau kita mau skripsi, atau misalnya kalau kita mau membuat suatu karya ilmiah untuk dilombakan, maka kita cek dulu terkait dengan latar belakang masalah, karena ini adalah inti pokoknya, begitu. Oke, next. Oke, kita akan langsung ya, di sini ada suatu sampel, kita akan langsung untuk latihan bagaimana untuk membuat latar belakang masalah. Nah, ini ada contoh, muridnya saya ya yang mau ikut lomba LIPI waktu itu, ada suatu judul Potret Bapak Rumah Tangga di Desa Bulan, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, kajian gender terhadap peralihan peran dan keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita. Nah, bagaimana dengan judul seperti ini kita membuat satu latar belakang masalahnya? Oke, kita akan bahas. Next. Ya. Kita bahas di sini ya, jadi kita bahas latar belakangnya itu kita buat secara umum dulu ya, secara umum kemudian ke khusus. Nah, secara umumnya di situ alangkah baiknya ditampilkan juga sumbernya ya, di situ sumber dan tahunnya. Menurut siapa? Nah, contohnya di sini. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi yang cukup tinggi, bahkan
tercatat setelah negara Cina dan India sebagai negara yang memiliki populasi paling tinggi di dunia. Sayangnya negara Indonesia tidak memiliki lapangan kerja yang cukup untuk menyeimbangi jumlah penduduknya yang terus meningkat. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri mendorong pencari kerja memanfaatkan kesempatan kerja ke luar negeri. Nah, ini ada visitasinya dari ini menurut Darwis ya tahun 2004. Kemudian bekerja ke luar negeri merupakan usaha untuk mengatasi problem tenaga kerja yang ada pada suatu daerah atau negara. Ini menurut Bahtiar tahun 2004. Nah, problem atau permasalahan pokok tersebut adalah adanya keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan tingkat upah yang jauh berbeda dengan di luar negeri akan mendorong tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Nah, ini jadi latar belakangnya itu dibuat seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, ada data-data empiris. Lanjut di bawahnya, kalau ini sudah langsung menuju ke judul ya, ke daerah yang akan diteliti. Mayoritas pekerjaan masyarakat Temanggung di daerah lereng Gunung Sumbing adalah sebagai petani sayuran dan tembakau. Begitu juga dengan masyarakat Dusun Telondan, Desa Bulan, Kecamatan Selopampang sebagian besar bekerja sebagai petani tembakau. Namun, setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1998, membuat pekerjaan mereka terhenti dan memaksa mencari pekerjaan lain. Salah satunya adalah menjadi TKW atau tenaga kerja wanita ya. Dan di sini yang bekerja adalah para kaum perempuan, bukan laki-laki. Ya. Menurut Bapak Buniat selaku Kepala Dusun Telondan mengatakan bahwa pada tahun 1998 TKW yang berasal dari Dusun Telondan berjumlah 2 orang. Kemudian pada tahun 2001 berjumlah 5 orang. Dan pada tahun tertentu mencapai 35 orang, bahkan sekarang mereka sudah terjalin dengan agen. Nah, itu ya. Ini dokumentasi pribadi ya, 25 April tahun 2018 pukul 21. Nah, ini ya. Ini memperlihatkan jadi di awal itu melakukan suatu penelitian atau studi pendahuluan ya. Di sini melakukan wawancara, survei ya ke lapangan langsung dan juga wawancara tadi. Oke, walaupun di bawahnya ada banyak sekali ya, nanti ada endingnya yang intinya perlunya ada penelitian begitu. Oke, next ya. Kita selanjutnya masih membahas dalam rancangan penelitian di bab 1 lah, rumusan masalah. Ketika tadi sudah ada latar belakang, kemudian rumusan masalah. Lah, rumusan masalah itu biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Lah, di sini itu biasanya untuk kata kerja operasionalnya yaitu bagaimana dan mengapa ya. Jadi ada kata-kata bagaimana, mengapa gitu, itu tanda tanyanya, bukan siapa, kapan, di mana. Nah, kalau itu nanti untuk dipakai untuk ini aja ya, dalam rangka untuk kita bertanya ya, atau di situ guide-nya atau daftar pertanyaan untuk informan ya. Kemudian selanjutnya jawaban atas pertanyaan inilah yang dicari melalui penelitian tersebut. Nah, syarat sebuah rumusan masalah yang baik yang pertama adalah menggunakan kalimat pertanyaan ya. Yang kedua, mengungkapkan variabel penelitian. Yang ketiga, mengungkapkan jenis hubungan data variabel. Dan yang keempat, mengungkapkan subjek atau populasi penelitian. Oke, kita akan bahas ya terkait dengan contoh langsung. Oke, next. Ya, ini sebagai contoh ya, sampel rumusan masalah. Ini penelitiannya saya ya ketika kuliah ya. Jadi ini saya ajukan untuk penelitian dana hibah, tiga-tiganya lolos di jurusan fakultas dan universitas ya. Dan ini hanya saja saya membedakan, satunya menggunakan kuantitatif, satunya menggunakan kualitatif, dan satunya menggunakan perpaduan dua-duanya. Dan ini insya Allah nanti akan saya lanjut untuk penelitiannya ya, dari sisi yang berbeda atau saya kembangkan istilahnya ya. Nah, dari judul ini ya kita bahas judulnya dulu, pengaruh harga tembakau terhadap tingkat perkawinan pada tahun 97 sampai 2007. Studi kasus di Desa Tanggulanam, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Oke, mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya? Nah, di sini variabel bebas itu adalah variabel yang menyebabkan,
sedangkan terikat itu yang diikat ya. Nah, di sini yang menyebabkan apa? Yaitu harga tembakau. Dengan harga tembakau itu ternyata mempengaruhi tingkat perkawinan. Maka variabel bebas itu adalah harga tembakau, kemudian variabel terikatnya adalah tingkat perkawinan. Nah, berarti ini sudah ada variabelnya. Ini sudah masuk, nanti bisa kita pakai dalam rumusan masalah. Oke, maka di rumusan masalah bagaimana? Ya, rumusan masalahnya saya bikin 3. Yang pertama, bagaimana harga tembakau di Desa Tanggulandam pada tahun 97 sampai 2007. Yang kedua, bagaimana tingkat perkawinan di Desa Tanggulandam pada tahun 97 sampai 2007. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh harga tembakau terhadap tingkat perkawinan di Desa Tanggulandam pada tahun 97 sampai 2007. Nah, ini terkait dengan rumusan masalahnya. Oke, next. Ya, masih dalam rancangan penelitian, kita lanjut dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama adalah berisi jawaban yang ingin ditemukan dari penelitian. Yang kedua, penulisan tujuan itu harus sejalan dengan masalah penelitian. Maka di sini sebagai contohnya, ketika rumusan masalahnya tadi, seberapa besar pengaruh harga tembakau terhadap tingkat perkawinan ya di bla 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 tadi, maka tujuannya juga harus sinkron ya atau sejalan. Maka tujuannya ngapain? Mendeskripsikan, bukan hanya sekedar mengetahui. Kalau mengetahui nanti iya tinggi, ya jawabannya tinggi, rendah lah, itu hanya sudah mengetahui. Tapi kalau sebuah penelitian maka harus sesuatu yang lebih, mendeskripsikan. Nah, maka di sini tujuannya adalah mendeskripsikan seberapa besar pengaruh harga tembakau terhadap tingkat perkawinan di Desa Tanggulandam pada tahun 97 sampai 2007. Oke. Nah, masih dalam rancangan penelitian ya, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu adalah merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. Nah, sampelnya ya, contohnya adalah di sini sebagai manfaat penelitian, misalnya secara teoritis. Penelitian ini untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan. Sedangkan secara praktis ya, yang pertama bagi masyarakat agar menikahkan putra atau putrinya tidak hanya melihat ketika mempunyai uang, akan tapi melihat kesiapan secara psikis dan fisik. Sedangkan yang kedua bagi pemerintah agar membantu pemerintah dalam menemukan alternatif kebijakan yang lebih baik. Oke. Ya. Selanjutnya masih dalam rancangan penelitian yaitu bab 2 landasan teori. Oke. Landasan teori di sini biasanya juga disebut dengan tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau telaah begitu ya. Nah, di sini maksudnya apa? Telaah masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan. Jadi kajian teori juga di sini merupakan dasar teoritis bagi penulis untuk menjawab masalah penelitian. Dan juga dipakai untuk menganalisis dalam pembahasan yang nantinya dikaitkan dengan hasil temuan dalam sebuah penelitian. Maka seorang peneliti itu harus banyak membaca ya, bacaan yang relevan, mulai dari penelitian relevan ya yang sebelumnya, dan juga konsep-konsep tentang variabel penelitian, metodologi penelitian, dan juga yang lainnya ya, agar penelitiannya itu nanti benar-benar mendalam terkait dengan analisisnya. Oke, next. Oke, selanjutnya masih dalam landasan teori ya. Di sini kita contohnya ya, di sini ada contoh landasan teori kaitannya dengan penelitian rujukan. Nah, di sini ya. Oh, oke, mohon maaf ya, ini bukan penelitian rujukan, tapi ini adalah contoh landasan teori yang kemudian kaitannya dengan teori-teori yang kita pakai. Kita ambil dari buku ya. Begitu, contohnya di sini adalah pengertian keluarga. Keluarga adalah unit kelompok. Lah, ini harus dituliskan itu ngambil dari atau menurut siapa. Lah, ini contohnya adalah Gunarsa tahun 2002. Berarti ini dalam bukunya Gunarsa tahun 2002. Oke, next. Selanjutnya, ini yang rujukan ya. Contohnya adalah ini contoh penelitian rujukan. Nah, jadi dalam rangka supaya penelitian kita itu lebih ya, lebih mendalam dan kemudian ada dasar rujukannya, maka di sini kita tuliskan ya penelitian yang relevan dengan penelitian kita.
Maka ini sebagai contoh ketika mengambil penelitian tadi dengan judul potret bapak rumah tangga ya. Lah maka di sini contohnya adalah terkait dengan pancatan pertama ditelaah penelitian tahun 87 yang berjudul Pamong Praja, Papa Momong Mama Kerja. Nah, penelitian ini memaparkan tentang kebutuhan tenaga kerja yang lebih memilih perempuan dibanding laki-laki di PT Rambut Purbalingga. Oke ya, ini tipe, mohon maaf, bukan 1987, ini tahun 2017 ya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perempuan lebih dipilih sebagai tenaga kerja dibanding laki-laki karena dipandang lebih ulet, telaten, dan patuh. Begitu juga sebaliknya, laki-laki dipandang karena ulet, ya, telaten, dan patuh. Ya, kesamaan penelitian ini terletak pada sumber data dan fokus penelitian. Sumber datanya memiliki kesamaan karena membandingkan pergeseran peran antara ibu dan bapak dalam sebuah rumah tangga. Adapun fokusnya itu penelitiannya sama-sama membidik gejala yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, maka dalam suatu penelitian rujukan itu dituliskan ya persamaan dan perbedaannya. Dan alangkah baiknya kalau ini contoh ya dari peserta didik saya, ini hanya menuliskan pancatannya, ini juga boleh, tapi alangkah baiknya dituliskan judul, kemudian ada terkait dengan abstraknya, begitu. Oke, next. Nah, ini contoh yang saya sampaikan. Contoh yang kedua, dituliskan judul penelitian yang awal, kemudian bawahnya adalah abstrak yang penelitian terdahulu, ya. Tapi ini contohnya bukan penelitian sosial, melainkan PTK atau penelitian tindakan kelas yang baru saya lakukan kemarin. Nah, di sini contohnya adalah judul perbedaan dengan penelitian berjudul meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring melalui media game edukasi atau kuisis pada masa pencegahan penyebaran COVID-19 adalah penelitian tersebut menggunakan media game edukasi kuisis. Sedangkan penelitian ini menggunakan model discovery learning dan example non-example. Kemudian di bawahnya itu ditampilkan terkait dengan abstraknya yang nanti kemudian bisa dijadikan sebagai analisis ya ketika membandingkan dengan penelitian kita ya. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya adalah rancangan penelitian ya, bab 2. Nah, ini jadi mohon maaf ya, tipe tadi hipotesis ini adalah biasanya masuk di dalam bab 2 ya. Kalau di PTK, kalau di ini juga masuknya di bab 1 bisa ya. Gitu. Oke, hipotesis itu apa? Ini hipotesis itu adalah merupakan jawaban sementara dalam suatu penelitian. Maka kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Jadi kemungkinan. Jadi belum fix karena masih harus mengambil data dari lapangan. Cara hipotesis yang baik bagaimana? Yang pertama itu bisa diterima dengan akal sehat. Yang kedua menyatakan hubungan antar variabel. Yang ketiga harus dapat diuji. Yang keempat dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang keempat konsisten dengan teori dan fakta yang telah dibangun. Oke. Ya. Kemudian jenis hipotesa itu ada apa saja ya? Hipotesa itu yang pertama ada hipotesa deduktif. Nah, di sini hipotesa deduktif itu dibangun berdasarkan teori-teori yang dikemukakan. Sedangkan hipotesa induktif itu adalah dibangun dari pengamatan atas kejadian di lapangan. Kalau ini adalah jenis hipotesa berdasarkan sumbernya. Sedangkan jenis hipotesa berdasarkan isi dan rumusannya itu ada dua, yaitu hipotesa kerja atau HA. Ini dibangun oleh peneliti. Sebagai contoh tadi, ada pengaruh antara harga tembakau terhadap tingkat perkawinan, ya, antara tahun 1997 sampai 2007 di Desa Tanggulanom, ya. Kemudian hipotesa nol ini adalah kebalikan atau dinamakan hipotesa HO. Ini ingkaran atau formulasi terbalik dari hipotesa kerja, ya. Tidak ada pengaruh antara harga tembakau terhadap tingkat perkawinan. Apakah penelitian kita itu harus sesuai dengan hipotesa kita, hipotesa kerja kita? Oh tidak, ya. Jadi penelitian yang baik itu sebenarnya ya apa adanya yang ditemukan di lapangan kita tuliskan, ya, gitu. Jadi bisa saja kita menemukan sesuatu yang baru, sesuatu teori yang baru. Nah, itu kita tuliskan. Jadi tidak kemudian kita harus sesuai dengan hipotesa atau yang kita
pikirkan di awal, yang kemudian kita akan mencari-cari dan akhirnya datanya tidak valid ya, atau manipulasi data. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Oke, next. Ya, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan metode penelitian. Ini sudah masuk di bab 3. Nah, metode penelitian di sini ini kaitan dengan jenis penelitian yang kita pakai apa? Ada penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu nanti kaitannya dengan lebih ke deskripsi ya. Lah ini kita penelitiannya macam-macam ya, mulai dari studi kasus, history ya, ada fenomenologi, ada kemudian verifikasi juga ya. Kalau kuantitatif biasanya adalah penelitian eksperimen dan juga penelitian survei. Kemudian teknik pengumpulan data, tekniknya ya, jadi ketika kita mau mengambil data itu ada tekniknya, ada kuesioner, wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumen. Nah, terkait dengan kuesioner ini biasanya adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian kuantitatif, sedangkan wawancara, pengamatan itu adalah kualitatif ya, observasi gitu. Tapi kalau misalnya kok kuantitatif mau ditambahi pengamatan juga bisa. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, ini juga disesuaikan jenis penelitiannya. Kalau kita meneliti secara atau jenis penelitiannya kuantitatif, maka di sini biasanya menggunakan ada tahap-tahapannya. Ada editing, coding, analyzing, ya, pengambilan kesimpulan dan membuat kesimpulan dan generalisasi. Sedangkan kalau secara kualitatif itu biasanya menggunakan triangulasi data, ya, dan kemudian kita melakukan 3 proses atau tahap. Ada reduksi data ya, kemudian penyajian data, dan kemudian pengambilan kesimpulan begitu. Jadi ini nanti tergantung dengan jenis yang kita pakai. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan populasi dan sampel. Ini berlaku juga dalam kualitatif maupun kuantitatif ya, tapi biasanya lebih ke kuantitatif ya. Populasi itu apa? Yaitu keseluruhan subjek penelitian yang ingin diketahui yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah perwakilan, contoh ya, dari populasi yang jumlahnya cukup besar. Nah, bagaimana sebuah syarat sampel ya? Jadi sampel itu yang pertama dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua ya, sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan jalan penyimpangan baku dari data yang diperoleh. Kemudian yang keempat, mendapatkan atau dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Ini prinsip ekonomi. Yang kelima yaitu merupakan penghematan yang nyata dalam soal waktu, tenaga, dan biaya, karena tidak mungkin kita akan meneliti semuanya. Maka kita ambil sampelnya tapi harus terwakili. Nah, ketika kita mau mengambil satu sampel itu tidak asal-asalan. Ada suatu rumus, ada caranya ya, agar penelitian kita itu benar-benar valid ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya. Selanjutnya di sini teknik pengambilan sampel. Kita akan bahas ya satu persatu. Ada 7 teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu random sampel atau sampel acak. Nah, di sini mencampur semua subjek-subjek di dalam populasi dan semuanya dianggap sama. Ini ketika datanya atau populasinya jumlahnya besar, diberi kesempatan yang sama, semuanya biasanya itu ditulis ya, daftar-daftar namanya, yang kemudian nanti dikocok ya atau diundi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stratified sample atau sampel berstrata. Nah, kalau orang sosial pasti kalian ingat dengan materi stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi? Berstrata, bertingkat-tingkat ya. Dalam suatu masyarakat ada tingkatan-tingkatan. Ini tergantung dari masyarakatnya menghargai apa. Kalau masyarakat petani biasanya yang dihargai adalah yang mempunyai ladang atau kepemilikan tanah lebih luas ya. Sedangkan dalam masyarakat modern biasanya orang yang mempunyai life skill dan juga pendidikan yang lebih tinggi. Lah ini tergantung. Jadi nanti bertingkat-tingkat. Nah, di sini kalau yang mudah saja ya, yang paling mudah adalah ketika misalnya di sekolah ada kelas 10, 11 dan 12 dikatakan berstrata atau bertingkat. Kenapa? Karena kelas 10, 11, 12 ini memiliki
tingkat ilmu pengetahuan yang berbeda, di mana kelas 10 ini masih baru, maka materi atau pelajaran yang sudah didapati atau ilmu yang didapati ya itu masih sedikit dibandingkan yang kelas 11 dan 12, maka dikatakan berstrata. Oke, selanjutnya adalah sampel wilayah. Nah, sampel wilayah itu apa? Di sini adalah mengambil wakil-wakil dari tiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Biasanya ada kata wilayah, zona, area, atau daerah. Oke. Next, ya di sini ya yang selanjutnya adalah proportional sample atau sampel imbangan. Nah ini biasanya ketika di situ adalah penelitiannya adalah penelitian berstrata dan juga penelitian berwilayah ya di situ. Nah maka ketika populasinya besar dalam wilayah atau berstrata, maka kemudian di sini diambil berimbang ya. Maksudnya apa? Jumlah sampel tiap tingkatan atau wilayah dibuat seimbang sesuai jumlah populasi. Misalnya kelas 10, 11, 12. Kelas 10 jumlah 360, kelas 11 jumlah 370, kemudian misalnya kelas 12 350. Maka diambil 10%-nya. Kelas 10 diambil 10% dari 360 menjadi 36. Kelas 11 370 ya, maka 10%-nya adalah 37, dan kelas 12 350 10%-nya 35. Maka di situ ketika dikatakan atau kita menggunakan teknik imbangan, maka di sini tadi ya sejumlah 36, 37 dan 35 masing-masing tadi tingkatan atau jenjang ya. Kemudian selanjutnya adalah purposive sample atau sampel bertujuan. Ini didasarkan atas sifat-sifat, ciri atau karakteristik. Nah, misalnya tadi ketika Bu Surati mau meneliti ya, tadi meneliti terkait dengan pengaruh harga tembakau terhadap tingkat perkawinan. Nah, saya kebingungan ketika mau bertanya terkait dengan harga tembakau. Nah, maka dari itu kemudian saya di sana membuat suatu definisi ya, atau membagi di sana petani itu ada petani tembakau juragan, pemilik, sama buruh. Ya, nah kemudian di sini saya purposifkan langsung ya, yang tahu harga tembakau itu adalah petani juragan dengan petani pemilik. Nah di sini maka secara otomatis sudah semakin mengkerucut sedikit karena terkait dengan jumlah ya, jumlah yang buruh itu lebih banyak. Begitu, jadi ini lebih sedikit. Kemudian kuota sampel atau sampel kuota ini berikan jumlah sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya terkait dengan tadi ya berstrata dan juga wilayah biasanya. Misalnya mau meneliti terkait dengan peta politik daerah Magelang ya. Misalnya ngambil daerah Serembung, di sana ditentukan mau mengambil sejumlah 100 orang, daerah Salaman 100, mungkin 100, setelah itu sudah ditentukan sebelumnya. Atau misalnya mau meneliti kelas 10, 11, 12, diambil langsung 20, 20, 20. Nah ini sudah kuota. Kemudian yang terakhir adalah cluster sampel atau sampel kelompok. Nah di sini dalam masyarakat kita itu jumlah kelompok itu banyak ya, dan di sini merupakan kelas bukan strata ya. Masih ingat ya materi diferensiasi sosial, different hanya berbeda. Pembedaan dalam satu masyarakat. Nah di sini biasanya berdasarkan apa? Ras, kemudian agama, ya, suku bangsa, klan, lah, dan juga budaya atau suku bangsa tadi. Nah di sini maka kemudian diambil ya. Jadi diambil per kelas-kelas tadi ya, bukan strata. Oke, next. Mengenal data. Oke. Kita selanjutnya adalah terkait dengan mengenal data. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Nah, data ini merupakan bahan baku suatu informasi. Oke, ya, next. Kita akan membahas terkait dengan syarat data. Syarat data yang baik yang pertama adalah objektif, sesuai apa adanya. Yang kedua adalah representatif, mewakili, atau bisa dibaca juga ya, terwakilkan. Kemudian mempunyai kesalahan baku yang kecil, tepat waktu, ada hubungan dengan persoalan penelitian. Sedangkan kegunaan data yang pertama adalah mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan ya. Kemudian juga di sini kita mengetahui persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian
dalam rangka untuk membuat satu keputusan atau memecahkan persoalan. Ini kegunaan data. Oke, next. Ya, sedangkan jenis-jenis data ya di sini ada berdasarkan cara memperolehnya, maka ada data primer. Nah, data primer itu adalah data yang kemudian langsung ya. Misalnya mau meneliti terkait dengan masyarakat Kampung Naga, maka kita data primernya ya ke kepala adatnya ya, sedangkan sekundernya itu kita bisa mengambil dari internet atau mengambil dari data-data bertanya dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya begitu. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif. Lah tadi ya, kualitatif itu berarti berupa kalimat-kalimat, deskriptif, kuantitatif itu adalah angka-angka yang nanti bisa juga deskriptifkan dalam menjelaskannya. Sedangkan berdasarkan sumbernya itu ada data internal dan eksternal. Oke, data internal itu adalah data dari dalam ya, misalnya mau meneliti terkait dengan prestasi SMIT Sulfikri ya, atau mau meneliti terkait dengan masyarakat Kampung Naga atau masyarakat Baduy, maka data internalnya ya dari masyarakat situ, sedangkan eksternalnya adalah dari lingkungan sekitarnya atau masyarakat luar ya, yang kemudian memberikan pandangan. Oke, sampai sini dulu ya terkait dengan masalah penelitian. Ini baru sampai terkait dengan data ya. Jadi kalau sudah selesai dalam membuat rancangan sebuah penelitian ya, nanti kemudian mengambil data. Nah, setelah itu kemudian dianalisis, diolah, kemudian dibuat laporannya. Oke, silakan untuk latihan ya, senantiasa untuk latihan membuat sebuah proposal penelitian. Salam sukses dan mohon maaf ketika banyak kekurangannya. Jazakumullah khairan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.